Halo YouTube, balik lagi bareng saya Wiryo Kusumo di channel Embus Brain Lovers. Oke, salam hangat buat semua subscriber saya, buat semua viewer saya dan semua yang berteman saya baik di Instagram ataupun yang di Facebook. Oke, uh, ini konten lanjutan yang kemarin kan kita bahas giveaway, terus aturan mainnya dan lain-lain. Cuman yang jelas untuk saat ini bukan video pengumuman pemenangnya, bukan, karena nanti malam masih akan ada rembuk dengan istri, siap menentukan siapa yang pemenangnya dan siapa yang layak gitu kan. Terus untuk hadiahnya sendiri itu kan saya udah janjikan ada dua piikan sebenarnya. Entah itu jantan atau betina, nanti ya lihat rezeki yang dapat lah, ibaratnya kita ngirim merpatinya, nanti di sana misal jadi jantan alhamdulillah bisa dilatih, kalau misalkan maaf kata mungkin betina ya bisa diternak gitu kan. Terus apa namanya, saya juga bilang di awal tuh begini, maksud saya tidak semuanya materi atau yang saya kasih itu, saya nggak bilang bagus banget, enggak, saya nggak bilang itu nanti bisa juara juga enggak. Yang jelas saya hanya bisa bilang itu keikhlasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yang jelas kita nggak ngasih burung afkiran juga enggak, tapi kita kasih burung yang berterah atau berdarah atau keturunan dari merpati-merpati yang bisa dibilang ya punya nama gitu kan. Jadi bukan sembarang merpati ya. Apa ya, maksud saya gini, kadang merpati juara pun belum tentu bisa menghasilkan anakan juara satu itu ya. Kadang yang tidak kita duga sekalipun bisa saja terjadi, dalam arti kata banyak kasus ya. Kasusnya merpati yang kita afkir, yang kita anggap tidak layak, terus jatuhnya jadi babuan kah atau jadi indukan ya kan, terus diternak malah menghasilkan anakan yang lebih dari bapaknya itu atau lebih dari yang diafkir itu, bahkan bisa sampai juara. Contohnya tidak perlu jauh-jauh, ada Royal Merapi atau yang Merapi yang mungkin teman-teman sudah kenal, sudah tahu ya kan, bahkan waktu saya di rumah juga juara anniversary. Adapun juga kalau nggak salah Agni juga, kalau nggak salah, kalau misalnya salah bisa dikoreksi, yaitu anak dari babuan beruang bapaknya kalau nggak salah. Terus sedangkan si Eyang Merapi juga sama, bapaknya dari babuan tim beruang juga kalau tidak salah, mohon maaf bisa dikoreksi. Jadi yang saya ingin tegaskan adalah andai kata nanti merpati yang saya berikan itu tidak bisa untuk taruhlah main di kancah lokal ataupun nasional, monggo diternak. Andai kata itu betina, carikan jantan yang bagus. Andaikan itu jantan, carikan betina yang bagus. Supaya apa? Supaya melengkapi kekurangannya. Ini salah satu tips ternak ya. Ya, saya dapat ini juga juga dari alhamdulillah dari beberapa bos-bos yang saya kenal, terutama kayak uh, Kohakyu, terus Pak Koneng Ilsokno, terus Pak Hoki, Kiki Hoki, terus ada Pak Bimbing Napoleon juga. Itu beberapa, terus apa, Mas, adalah pokoknya satu lagi, saya kurang ini, yang jelas Kopiopio ya, Kopiopio dari Royal Platinum yang sempat masuk videonya kan, yang dengan konten Yoboseo gitu kan, Yoboseo and Best Friend Lover. Jadi yang jelas kalau saya lebih ke pertama, lebih ke darah dulu, dan setelah darah baru katuranggan atau pegangan dan lain-lain. Kenapa? Kadang burung yang waktu kita pegang
jelek, yang waktu ibaratnya kita sortir ya, kita sortir, wah ini paling nggak ini misalkan. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau burung itu udah ada rezekinya di tangan orang yang tepat, dia pasti akan juara. Yang jelas satu itu. Terus yang kedua, misalkan burung ini oke, ini tidak layak untuk diterbangkan, atau dilatih jelek, dilatih tidak bagus, dilatih susah sekali misalkan. Ternak gitu kan. Kenapa? Kalau diternak dan ditemukan dengan betina yang cocok, seperti yang saya bilang tadi, melengkapi, itu pasti akan setidaknya akan bisa mengeluarkan anakan yang sesuai yang kita inginkan setidaknya, walaupun presentasinya mungkin ya 60. Lanjut tadi yang presentasi 60 sampai ya 60-70%. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari awal dia sudah punya genetiknya, dari awal dia sudah punya terahnya, ibaratnya wah terah ini terah ini. Tapi kan burung itu kita latih jelek mas, tapi kan burung itu kita latih tembaknya kurang mas, saya cari yang tembak kenceng mas, saya cari yang spraynya kenceng mas, saya cari yang ini bla 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 misalkan. Oke, fokus di situ, cari kekurangannya apa. Gini loh, teman-teman sudah punya teman-teman sudah punya pegangannya, teman-teman sudah punya darahnya, ini aku punya darah ini misalkan. Oke, kurangnya apa sih gitu mas, aku pengen cari, wah ini kok tembaknya mas ini kok tembaknya kurang ya mas, ini kok tembaknya pelan ya mas, ini kok sprintnya kurang ini ya mas ya, tembak kencang tapi sprintnya enggak ini mas. Oke, jadi teman-teman kuncinya apa, misalkan itu jantan, carikan betina yang sesarangnya, atau ya jantannya, atau ya kan jantan betina kan sekarang paham toh maksud saya. Jadi misalkan jantannya ini dilatih kok sprint bagus tembak kencang, oke, ambil betina itu atau beli betina itu ya kan, coba ternak dengan yang Anda punya tadi, yang dirasa kurang tapi terahnya sudah ada. Yang jelas itu nantinya akan melengkapi, setidaknya suatu saat akan muncul jantan yang sprintnya bagus, seperti misalkan yang sprintnya bagus seperti ayahnya, tapi tembaknya juga bagus seperti ibunya. Itu bisa minimal ya nak presentasi 60-70%. Saya nggak bilang sampai atau 50-50 lah, karena belum tentu di setiap teluran akan mengeluarkan anakan yang bagus. Yang jelas itu kalau jantan. Tapi kalau betina, nah kalau betina sendiri mah yang saya tahu atau sepengetahuan saya ya, yang jelas dia sudah punya terah sendiri, dia sudah punya genetik. Nanti tinggal kita mencari sosok jantan yang sesuai dengan betina ini, atau misalkan kita cari betina ya kita cari betina yang sesuai dengan si jantan ini gitu. Karena bagi saya ada yang namanya jantan cetak, ada yang namanya betina cetak. Itu buat saya, jantan cetak itu adalah jantan yang apabila ditemukan dengan betina apapun, itu akan setidaknya presentasinya lebih besar, mengeluarkan merpati yang karakternya bagus, atau merpati yang bisa dibilang, aku nggak bilang juara ya, yang penting ibaratnya disenangi oleh pemiliknya ketimbang kurangnya gitu kan. Nah betina pun sama gitu loh. Ada pula yang betina cetak ya kan. Betina cetak adalah yaitu betina yang apabila ditemukan dengan jantan apapun, dia akan mengeluarkan persentase anakan yang bagus juga. Nah itu ada. Makanya saya bukan berarti percaya harus pegangan dulu baru terah, enggak. Kalau saya intinya ini pemahaman saya, atau ini yang saya yakini. Kalau buat saya yang penting terah dulu, yang jelas terah, setelah itu baru pegangan. Karena apa, kadang yo gini wes, banyak teman-teman yang mungkin beli burung entah dari siapapun, bilang terah A ketemu terah B, bilang terah C ketemu terah D misalkan. Terus jenengan latih tidak sesuai dengan keinginan jenengan, apakah berarti terahnya itu jelek? Enggak, karena saya bilang tadi ternak itu adalah 50-50 kan, atau 60-70, akan mengeluarkan yang bagus untuk dilatih atau yang bagus untuk diternak. Nah itu intinya itu. Jadi balik lagi buat ke giveaway tadi, tidak ingin berpanjang lebar, nanti kita akan bahas. Jadi
saya akan bikin konten yang intinya walaupun saya posisi di Korea tidak ada gambar merpati dan lain-lain, cuman ya seenggaknya saya masih bisa berkontribusi di dunia merpati balap atau apalah intinya, yang jelas akan memberikan informasi yang saya tahu. Kalau misalkan saya salah mohon dikoreksi, juga bisa bisa komen di kolom komentar di bawah, kurangnya apa, harus seperti apa dan apa-apa. Misalnya ada info ya bisa diinfokan gitu kan, kita sama-sama belajar. Saya tidak bilang saya paling pintar, saya tidak bilang saya paling ini, enggak, tapi kita sama-sama belajar dalam dunia merpati balap. Karena saya pribadi jujur, saya ya cetakannya dari Kolong. Awalnya dulu saya lahir di Kendal, besar di Batang. Ya, Batang itu kan Pantura, kalau teman-teman tahu, dekat rumah banyak lapak kolong. Jadi waktu kecil masih main kolong dan lain-lain, tomprang gitu kan, rumahan, merpati rumahan lah intinya. Berangkat sekolah, lepas, ngantar pulang sekolah, udah di rumah tinggal kasih makan. Nah itu sering. Terus nikah dengan istri saya yang orang Boyolali, dulu teman kuliah. Apa namanya, di situ sempat main kolong juga, sempat ngeracunin anak-anak buat main kolong, cuman ya karena apa ya, lingkungannya udah kental dengan balapnya, ya udah terus kita berusaha atau belajar dari balap itu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa pantengin terus channel saya MB Spirit Lover, tunggu update-update berikutnya, entah itu giveaway merpati lagi atau giveaway souvenir. Jadi yang jelas uh, untuk kali ini saya cuma pilih dua penang itu yang dapat merpati nih, dua. Next giveaway, karena saya ada project bikin kaos baru, dan kaos lama juga masih banyak walaupun saya jarang update ini. Nanti akan ada giveaway buat teman-teman sekalian supaya merpati balap juga semakin ramai di masa pandemi yang sekarang ini ya bisa dikatakan masih meningkat dan terus meningkat di Indonesia. Apalagi saya juga berkeinginan untuk cuti, cuman ya kepentok itu jadi belum bisa pulang. Mohon doanya supaya lekas selesai nih pandemi ini dan bisa pulang, karena jujur kangen juga liputan di tim-tim dan di kandang-kandang. Banyak tuh yang nyuruh saya pulang dan lain, ayo cepat pulang dan ini ya, sementara saya ada kewajiban untuk ya kewajiban negara mungkin cari rezeki buat anak istri. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini atau share video saya di YouTube. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat. Dan mungkin buat teman-teman sekalian ya, sedikit inilah bentar bukan langsung, jadi sedikit ini review itu. Kalau mau lihat, ini kan tempat tidur saya, di situ ada TV, ada lukisan almarhum ayah, istri saya dan anak, dan disitulah saya editing atau ngerja di monitor yang segede itu, dan ditemani PS kalau sedang suntuk ya kan. Jadi selain kemarin yang bikin video giveaway, sekarang bikin video seperti ini. Ditunggu, pokoknya pemenangnya akan besok akan diumumkan di video seperti ini juga, dan nantinya akan saya konfirmasi, akan saya hubungi pemenangnya. Andai kata itu misalkan di luar pulau ya maaf, mungkin saya tidak bisa kirim merpati, tapi akan saya kirim souvenirnya. Tapi kalau misalkan itu masih di wilayah Jawa, Pulau Jawa ya kan, masih di wilayah Pulau Jawa, insya Allah masih bisa lewat jalur kereta. Yang jelas itu sekian dari saya, Wiryo Kusumo. Mohon maaf apabila pembahasannya kurang jelas, muter sana muter sini, karena ini bikin video dadakan, belum terencana banget. Cuman seenggaknya bisa menambah menghilangkan kekangenan teman-teman semua soal saya. Siapa tahu ada yang kangen dengan saya ya kan, atau kangen dengan editan saya ya kan. Oke, terima kasih, salam buat semuanya, salam buat penggemar merpati balap
atau penggemar merpati balap sprint Indonesia PPMBSI, salam buat seluruh jajaran PPMBSI, salam buat seluruh big boss tim yang kenal dengan saya atau yang pernah saya kunjungi. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takutnya saya lupa terus menyinggung ini gitu kan. Yang jelas terima kasih, mohon doanya supaya saya bisa kembali lagi ke dunia yang sudah saya tinggal kurang lebih hampir 2 tahun. Semoga saya bisa berkarya lagi di Indonesia dan melanjutkan tujuan saya untuk seenggaknya mensejajarkan merpati balap dengan merpati kolong. Yang jelas itu, terima kasih. Akhir kata, Wiryo Kusumo pamit. MB Sprint Lover, guyub rukun, salawase. Ciao.